Engkau Tuhan Allah kami yang hebat, Tuhan Allah kami yang dahsyat, Tuhan Allah kami yang maha baik, yang tidak ada habis-habisnya kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami rezeki yang menjadi bagian secukupnya. kami, secukupnya, Cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, bangsa, sedangkan kami sedangkan sendiri kami sendiri tidak punya tidak pinjaman. punya pinjaman. Cukup untuk Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, mulai dari Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, sampai ke sampai ujung-ujung ke bumi. ujung-ujung bumi. Cukup untuk Cukup untuk menjadikan semua bangsa semua bangsa murid Kristus Kristus dan membaptis dan mereka membaptis mereka dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Terima kasih Terima Bapa kasih, Bapa, untuk untuk rezeki rezeki yang yang secukupnya, secukupnya. dan Dan ampunilah ampunilah dosa-dosa kami. dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami pun seperti kami mengampuni mengampuni orang-orang orang-orang yang bersalah yang kepada bersalah kami. kepada kami. Dan janganlah masukkan kami Dan ini janganlah masukkan kami ke dalam ke pencobaan, dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah tetapi kami bebaskanlah kami dari segala dari yang segala jahat. yang jahat. Sebab Engkaulah Sebab Engkaulah yang empunya empunya kerajaan, kerajaan, kuasa, kuasa, dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami berdoa. sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami mengucap syukur hari yang baru ini. Kembali kami dianugerahi kesempatan oleh Engkau untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Haleluya. Senang sekali. Hari ini Rabu 19 Juni 2024. Boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yang rendah hati diurapi oleh Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Dan nanti kita juga akan berdoa untuk beliau dan keluarga, yang mana nanti jam 11.20 pagi waktu New York akan terbang kembali ke Indonesia. Ya, Shalom Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, apa kabarnya? Shalom. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Mantap, selalu segar nih Bapak Pendeta, luar biasa. Ya, thank you banget Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma untuk perkenanannya buat melayani kami. Silakan Pak Samuel. Terima kasih, shalom, haleluya, haleluya, shalom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya Pastor Yosua Yongki dan Pastor Erni. Terima kasih, kami mulai hari Jumat kemarin. Kami tiba di New York dan melayani, dan luar biasa sampai tadi malam. Pagi ini saya nanti akan kembali bersama keluarga. Terima kasih banyak, Uncle, hebat, excellent. Terima kasih buat semua kebaikannya, semua pelayanannya, BMC New York, BMC Philadelphia, Pastor Lukas, semua kami diberkati oleh Tuhan. Saya nginjakkan kaki ke Amerika lewat New York, sekarang pulang lewat New York. Jadi Alpha dan Omega, jadi setia. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Senang sekali pagi ini saya diberi anugerah Tuhan melayani Bapak Ibu sekalian. Tema hari ini adalah kita harus hidup melihat hari depan.
Masa depan Tuhan sudah berikan buat kita semua. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Sejak kita mendapat hari depan, kita harus melihat bahwa janji Tuhan kita jadi kepala bukan jadi ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan selalu progresif maju ke depan, bergerak ke depan. Segala sesuatu bergerak ke depan. Seperti hari ini waktu berjalan cepat, saya mau ajak kita semua, mungkin di antara saudara yang menyaksikan ambil bagian dalam doa fajar ini, ada yang sedang dalam pergumulan. Pastor, saya sedang dalam titik terendah, saya dalam titik yang paling rendah. Dengar baik-baik, dimanapun kau, situasi apapun terendah, di basement sekalipun, bahkan di dalam gua adulam sekalipun, atau dimanapun Anda berada, Tuhan ada di sana. Tuhan sanggup mengeluarkan Anda dari lubang singa. Tuhan sanggup mengeluarkan Anda dari dapur perapian. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya ajak kita baca Kejadian pasal 29 ayat 10. Pada waktu itu Yakub dalam kondisi dikejar-kejar Esau untuk dibunuh. Dan Yakub harus lari dari keluarganya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 28 ayat 10, maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat ayat 11 dari Kejadian 28 dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Perhatikan baik-baik, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak memiliki apa-apa. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepalanya, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saya percaya sebagaimanapun situasi kita, kita tidak pernah tidur di atas batu. Karena bantalnya batu, begitu titik terendah, dia nothing, dia zero, dia minus, dia tidak punya apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Maka ayat 12, dia waktu ketemu Tuhan, Tuhan mengajak dia untuk melihat dan berjalan. Seringkali kita terima nubuatan, kita terima janji Tuhan, kita tidak pernah melangkah. Selama Anda lihat Tuhan, Anda harus respon janji Tuhan. Dan respon janji Tuhan yang pertama, jangan ditunda-tunda. Kalau Tuhan mau angkat Anda harus pegang tangan Tuhan. Waktu Petrus sedang jalan di atas air dan masuk ke air itu karena takut, dia berseru dengan doanya, Tuhan, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Doa terpendek. Kalau dia doa, Bapak kami pasti tenggelam. Tapi dia lihat tangan Tuhan terulur, dia merespon dengan mengulurkan tangannya. Hari ini saya tidak tahu apapun yang Anda alami. Mungkin Anda sedang mengalami sakit penyakit. Anda sedang mengalami situasi yang bagaimanapun. Doa fajar ini adalah tangan Tuhan terulur buat Anda. Doa fajar ini bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda. Maka ayat 12, bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Wow. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun, bukan naik turun, tapi turun naik ke tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah yang kau terbaring ini akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu seperti debu yang banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Olehmu semua keturunan semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, perhatikan baik-baik, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau. Kemanapun kau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16 kita baca sama-sama dari Kejadian pasal 28. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, sungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Banyak orang Tuhan ada pada titik rendah. Dan Tuhan harus menyatakan kemuliaannya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyat tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. The gate of heaven. Keesokan pagi-paginya Yakub mengambil batu yang dipakainya. Wow, sebagai alas kepala. Demikian itu sebagai tugu dan menuang minyak di atasnya.
Ia menamai tempat itu Betel, lalu dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuhkan, kau memberikan padaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali pada rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan padaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang percaya firman Tuhan, amin. Sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Sesulit apapun, sesukar apapun, Tuhan tetap akan ada di sana. Waktu Tuhan mengulurkan tangannya, kita harus meresponi. Waktu kita diangkat, kemarin yang saya mengatakan berjalan bersama Tuhan. Waktu Anda berjalan sama Tuhan, waktu seperti ini Anda berdoa tadi, Pastor Yosua Yongki, waktu penyembahan, pujian, saya melihat portal surga terbuka. Anda melihat masa depan anakku. Jangan khawatir, anakku, aku menyertai engkau. Anda harus imani. Mazmur 91, Anda harus imani. Bukan imani saja, Anda berkata, deklarasikan, ikuti janji Tuhan itu. Yang pertama, saya mau bicara tentang batu. Batu untuk melihat kebenaran Tuhan. Batu yang dipakai untuk bantal. Batu yang kedua adalah batu yang sama dipakai untuk menjadi tempat, yaitu mesbah bagi Tuhan. Dan tempat itu diubah dari Luz menjadi Betel. Tapi setelah kemudian kalau Anda baca pasal berikutnya, maka Yakub dipulihkan Tuhan. Sejak hari itu Yakub tidak miskin lagi. Sejak hari itu Yakub tidak gagal lagi. Tapi Yakub diangkat lebih kaya. Meskipun dia mengalami banyak perjalanan sampai ke Laban dan lain sebagainya. Dan dia mendapatkan kekayaan. Tapi waktu dia kembali ke titik yang sama, batu yang jadi tugu itu, batu yang asalnya dipakai untuk menaruh menjadi tempat bantalnya semalaman untuk ketemu Tuhan, batu itu menjadi mesbah, maka batu itu dibangun rumah Tuhan. Yang mau saya sampaikan kebenaran ini, Tuhan memberi sebuah kebenaran, yaitu apapun situasimu, Tuhan bisa berkati Anda dari sesuatu yang nothing. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, batu yang Anda miliki, bicara soal 5 roti 2 ikan, situasi yang terendah dalam hidup Anda, Tuhan bisa berkati Anda kembali. Tuhan bisa pulihkan Anda kembali. Tapi jangan lupa batu itu harus jadi mesbah. Mesbah bicara hubungan kita dengan Tuhan. Saya bersaksi ada jemaat kami, sebelum 1 minggu saya berangkat, bahwa dia titik terendah dari 2019 sampai 2024 awal. 5 tahun lamanya dia harus mengalami semua usahanya bangkrut. Harus dilego, diambil, bahkan minus 4,5 miliar. Dan ternyata dia saksi pada saya. Awal 2024 ini revival dan harvest. Waktu dia mendapat janji Tuhan, mendapatkan kondisi yang berkata pasti revival harvest. Dia berkata, Pak Gembala, jujur, kenapa Tuhan izinkan saya ini mengalami seperti ini? Ternyata Tuhan mau hancurkan sombong saya. Tuhan mau hancurkan semua yang nggak baik. Batu itu bicara soal penghancuran. Kalau Anda tahu, ada batu kilangan, ada batu untuk menumbuk segala sesuatu, dan batu itu adalah alat untuk memecah biji, menghancurkan semuanya. Kadang-kadang Tuhan pakai batu untuk menghancurkan kesombongan kita, menghancurkan merasa kita mampu, hebat, keangkuhan kita. Tapi waktu kita menyerah, maka dia berkata, saya menyerah. Tuhan ajaib, Pak Gembala. Tuhan secara ajaib, dari tempat di mana saya dulu cuma hobi fitness, sekarang itu jadi sumber pendapatan. Segala sesuatu tertutup, tapi yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin jadi terbuka. Efata. Saya tidak pernah berhenti sejak 2019. Di titik terendah sekalipun, waktu Pak Gembala ajak doa fajar, saya doa fajar, saya datang doa fajar. Saya percaya, saudara semua ikut doa fajar.
hidupmu pasti akan diangkat Tuhan dari batu yang ditaruh jadi tempat tidur, akan menjadi mezbah dan akan jadi rumah Tuhan kemuliaannya. Haleluya. Saya mau nubuatkan Bapak Ibu sekalian, BMC New York, gereja ini tahun 2025, 2004-2025 akan mengalami kebangunan rohani dan penuaian besar-besaran, bukan jiwa, tapi 2025 Tuhan memberi mujizat, akan ada sebuah tempat mereka punya gedung gereja permanen dari batu itu. Pastor Yosua Yongki dan semua GMC New York, Tuhan sudah bangun, Anda sudah bangun mezbah doa. Saya tahu Anda bangun mezbah, tapi mezbah itu akan jadi rumah Tuhan. Jadi battle rumah Tuhan. Wow. Saya percaya, kita beriman. Percayalah, terjadilah, terjadilah, terjadilah. Jadi doa fajar ini, yaitu waktu ketemu Tuhan, maka kau harus bangun mezbah. Dan mezbah dipakai untuk terus menyembah seperti doa fajar ini. Kayaknya kita lakukan sia-sia, no. Tidak sia-sia. Tuhan sudah waktunya bahwa mezbah ini akan berubah menjadi rumah Tuhan. Tuhan akan wujudkan secara ajaib untuk gereja Bethany Miracle Center yang gembalakan Pastor Yosua Yongki dan Ibu. 2025 Tuhan sediakan rumah Tuhan, gedung gereja permanen untuk kita bisa beribadah. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya tepuk tangannya paling meriah. Haleluya. Dan saya percaya janji Tuhan, ya dan amin. Kuncinya adalah waktu Anda ketemu Tuhan, Anda harus respon yang benar. Respon ada dua. Ya, tunggu, tidak. Jawaban Tuhan selalu ada ya, tunggu, tidak. Tetapi sama kita juga kadang-kadang Tuhan ulurkan tangannya, Tuhan buat segala sesuatu yang luar biasa. Kita betul berkata, wow, wow. Jangan cuma wow. Anda harus ambil bagian. Jemaat ini bersharing, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak sekali yang bangkrut 2024 ini dipulihkan. Karena dia bangun step by step. Dan dia berkata, Pak Gembala, setelah saya selesai dengan Tuhan, saya nggak ada lagi kesombongan, saya lagi belajar rendah hati. Saya dulu sedikit masalah, kata istrinya. Sering salahkan suami saya, sering maki-maki suami saya. Sejak hari itu Tuhan ngomong, kamu maki apa? Bukan soal suamimu. Tapi sejak hari itu, saya berubah. Apapun saya alami, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang berjalan menabur benih sambil menangis, pasti menuai dengan bersorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Mazmur 26 ayat yang ke-6. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayo jangan lagi ungkit yang masa lalu. Kalau ada sedikit selisih suami istri, close, tutup dengan satu kata, Tuhan mengasihi. Kita bicara ke depan. Kita bicara iman kita. Jangan buang-buang waktu untuk pertengkaran-pertengkaran yang bukan-bukan. Kalau Anda tahu kata lose diganti menjadi battle. Lose artinya pertengkaran. Lose artinya percekcokan. Lose artinya pertikaian yang tidak pernah habis. Tuhan akan tutup lose dengan batu yang mezbah Tuhan. Menjadi sebuah batu rekonsiliasi. Yaitu mezbah di mana Yakub ketemu Tuhan. Dan ada portal surga. Malaikat turun naik dan menjadi battle. Battle artinya rumah Tuhan. Dan betul, sejak hari itu, Yakub tidak mengalami pertikaian lagi dengan Esau. Dan Tuhan buktikan waktu Yakub kembali menjadi Israel sejak itu. Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan memakai hidupnya. Dan waktu dia ketemu Esau, Esau yang dulu mau bunuh dia, Esau memeluk dia, menangis. Terjadi rekonsiliasi. Saya percaya keluarga yang rekonsiliasi, hidup yang dipulihkan adalah hidup yang selalu melihat kebaikan Tuhan,
kedahsyatan Tuhan dan keajaibannya. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau ajak kita lihat ayat yang ke-17, 18. Waktu Anda terima janji Tuhan, Anda terima berkat Tuhan, jangan terpesona hanya kepada berkat Tuhan, tetapi Anda harus melakukan tepat, presisi, akurat, seperti Tuhan katakan. Ia takut dan berkata, semua baca sama-sama, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah. Ini apa? Pintu gerbang surga. Ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi. Wow, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan memberikannya sebagai tugu dan menuangnya di minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Dan kuncinya ada 20. Lalu bernasarlah Yakub. Ada perjanjian baru. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita habis doa fajar, jangan selesai. Semua firman yang dibawa, Tuhan ngomong begini, nanti waktu doa berkat, Tuhan, saya mau jadi pelaku firman-Mu. Saya setuju firman-Mu, dan firman-Mu akan saya kerjakan mulai hari ini bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan sebuah kesaksian yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberi kita yaitu minyak untuk melumas mata kita, untuk melihat hari depan, untuk melihat rencana Tuhan. Tapi di sini batu yang dipakai untuk mezbah itu dituangkan minyak, bicara anointing. Kenapa? Karena pengurapan itu mengubah segala sesuatu. Pengurapan itu mengubah cakrawala kita, mengubah rencana Tuhan menjadi rencana yang terwujud, terjadi, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Satu kali ada jemaat yang lain, tadi 4,5 miliar akhirnya terbayar surplus, dan akhirnya dia dari titik terendah tidak bisa memberi anaknya makan ayam 1 potong KFC. Dia bisa dapat 1 bucket sehari itu, Tuhan berkati. Dan dia cerita sampai hari ini, kemarin, bahwa bukan cuma 4,5 miliar terbayar. Dia bisa surplus, bisa punya mobil kembali, bisa punya toko kembali, bisa perluas tempatnya, dan yang berikutnya Tuhan berkati dia luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap setia. Doa fajar. Hujan, sibuk apapun, keluar kota, kerja apapun, dia harus pulang hari Jumat. Sabtu pagi dia harus doa fajar. Dia tidak pernah miss doa fajar. Karena dia tahu di situ adalah battle-nya. Di situ adalah batu perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, lewat doa fajar ini banyak yang dipulihkan. Satu kali ada jemaat lagi lain, punya utang 2,5 miliar. Biasa, jemaat kalau utang pastor, ingat gembalanya. Tapi kalau jemaat lagi diberkati, juga lebih ingat lagi kepada gembalanya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasanya dia panggil saya. Terus ke tokonya dia tunjukkan rekening korannya. Saya pikir surplus, dia lepak kembali sampai menangis. Minus 2,5 miliar. Wow. Apa yang terjadi? Saya doa, saya minta anugerah Tuhan. Tokonya rame, tapi minus 2,5 miliar. Dia ngomong aneh, nggak tahu kebocorannya di mana. Tiba-tiba Tuhan bukakan pada hari itu. Dia bisa tutup semua kebocorannya, dan Tuhan berkati dia, dan Tuhan bukan cuma berkati secara ajaib. Tiba-tiba Tuhan mengurapi dia. Waktu saya doa, dikatakan saya doa pengurapan, seperti Jumat kemarin, nanti saya pulang ke Balikpapan, saya doa pengurapan, saya urapi dengan pengurapan minyak. Maka jemaat itu melihat sebuah janji Tuhan. Dia berkata, saya disuruh Tuhan membuat tambahan usaha baru.
yaitu dia dari fiberglass, dia buat tempat penampungan akhir atau sapi tank. Sapi tank itu tempat pembuangan dari toilet itu yang ditanam ke tempat. Orang kenapa biasanya buat susah dari beton, dari batu bata, dari konkrit, itu butuh waktu panjang. Tapi tiba-tiba dia diberi kreativitas oleh Tuhan membuatnya dari fiber. Jadi seukuran berapapun, volume berapapun, dia dapat kreativitas. Wow, bukan cuma itu saja. Sapi tank yang dia buat dari fiberglass tidak bisa penuh, tidak perlu tukang kuras WC. Karena tiba-tiba Tuhan kasih anaknya kuliah di tempat bagian teknik industri kimia, dia menemukan sebuah formula bakteri yang bisa mengurai semua yang ada masuk ke tempat itu, yaitu sapi tank, sehingga tidak pernah penuh dan terus. Sejak hari itu dia diberkati Tuhan. Dia berkata, satu kali dia ngomong begini, Tuhan, saya mau berkati pekerjaan Tuhan lebih. Saya mau bangun gereja-gereja yang di desa-desa. Saya setia perpuluhan, saya setia melayani Tuhan. Tapi saya juga mau Tuhan ambil bagian di bukit doa, bandi jumpu, pelayanan. Saya mau extraordinary berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dia ingat tiba-tiba saya khotbah tentang berkat dari seberang laut. Berkat raja-raja akan datang kepadamu. Sehingga cerita dia dapat anugerah Tuhan. Dari fiberglass itu dia bersama tukangnya buat toilet, yaitu toilet portable. Toilet portable ini, kalau kita tahu toilet portable biasa. Tapi disuruh Tuhan buat toilet portable ukuran 2 kali lipat. Dan ukuran 2 kali lipat nggak biasa. Diberi AC, diberi shower, air panas, air dingin, kloset duduk yang bisa ada ngangetin, ada semprot sendiri, macam-macam. Pokoknya seperti sebuah toilet VVIP. Akhirnya terjadi produksi 2024 ini dia bisa produksi hampir 12 buah. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan buat mujizat. Yaitu nggak laku. Saking mahalnya nggak laku. Biasa begitu ingat nggak laku, ingat gembalanya lagi. Ini jemaat yang cerdas, saudara. Dia buat FA di rumahnya, dia undang saya, dia nggak cerita pergumulan itu, di depan rumahnya itu gudangnya dia. Waktu Selasa itu, istrinya sama anaknya ngomong gini, kan papa sudah saya kasih tahu, papa kok terus-menerus dikasih tahu nggak nurut. Invest ini mahal bagaimana? Singkat cerita, lagi undang doa, terus saya selesai, Pak Gembala, ayo ke gudang saya. Terus dia baru cerita, ini loh Pak, ini ada 12 toilet VVIP yang gak laku Pak. Gak tahu cara jualnya kemana. Karena saya beri ini yang terbaik. Sehingga cerita, kami tumpang tangan doakan. Anda tahu. Dan dia tanya, Pak, kalau laku bagaimana? Ya, kalau orang yang butuh mendadak, perlu segera, ya saya ceplos saja. Jual aja 1,5 kali lipat. Jual 2 kali lipat. Nggak sampai 2 minggu. Malam-malam jam 12 malam rumahnya dikepung pas pampres. Mobil datang, PU datang, truk datang, semuanya datang. Diketok rumahnya lagi tidur mulai jam 10. Jam 12 itu security kampung perumahannya datang. Ternyata pas pampres datang. Izin Pak, Bapak punya ini. Ya, Bapak punya toilet. PVIP yang ada showernya, yang ada klosetnya, ada wastafelnya, air panas, air dingin. Siap Pak. Pak, mohon izin. Besok lusa Pak Presiden sama Menteri mau ke IKN Pak. Jadi kami perlu toilet VVIP Pak. Jadi tolong Pak, saya dapat informasi Bapak yang punya. Tuhan mengurapi, lihat hari depan. Kalau Tuhan udah buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Saya percaya BMC New York akan dapat rumah Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena batu yang pakai alas tidur menjadi mesbah dan akan jadi rumah Tuhan untuk kemuliaan Tuhan.
Dan Tuhan memberkati dia, dan dia dibayar cash malam itu hampir 1 miliar rupiah. Dan Tuhan memberkati secara ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Saya percaya responi Tuhan, langkah dengan iman, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.